Iya. Jadi pemerintah bukan berpihak sama rakyat, tapi berpihak sama oligarki. Proyek PSN ini ya cuma atasnamakan. Jadi nggak ada apa kebermanfaatan buat masyarakatnya, nggak ada. Segelintir orang lah yang terlibat dalam pengurugan. Yang saya lihat seperti itu. Karena proyek-proyeknya pun juga bukan orang sini kok yang mengerjakan. Kebanyakan luar daerah kok, kontraktor-kontraktornya juga bukan kontraktor wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang beli lahan murah sama yang beda perusahaan apa? Anak perusahaan, jadi subkon anak perusahaan. Jadi kayak yang beli lahan pun juga anak perusahaan ya. Jadi ya apa? PT-nya yang ini yang berjalan ini, dia di setiap desa itu beda PT. Kan satu PT itu berhak membebaskan 400 hektar. Kalau lebih tidak boleh, kalau lebih sedikit boleh. Yang saya tahu itu, jadi satu PT membebaskan 400 hektar lahan. Yang nguruk, Babe tahu PT Yang nguruknya kalau ininya BKPN ya, kalau armadanya, tapi PT-nya saya nggak tahu, kan banyak soalnya. Tiap desa kayaknya beda-beda, tapi armadanya yang saya lihat BKPN. Armadanya ya, nggak tahu nama PT yang mempunyai SPK untuk pengurugan, tapi yang jelas kepala desa semua terlibat di pengurugan itu. Ada yang bagian apa nutup terpal, nah itu melibatkan pemerintah desa. Jadi dia memang bicara siapa yang mau kerja gitu kan, untuk nutup terpal satu mobil di 10.000 apa 12.000 gitu kan. Nah itu pada saat pengurugan, tapi nggak semua masyarakat desa terlibat. Lihat kita sewot gimana? Ya sewot langsung. Kedekam di mana? Di sana duduk itu apa? Emang kita niatnya mau ngopi doang di situ Pak tadi. Lo jangan alasan lo. Saya ini bukan orang kecil, dibodoh-bodohin lo. Lah, saya juga bukan orang yang gak ngapa-ngapain Pak. Kamu Santai aja Pak. Santai aja Pak. Itu pakai itu. Ayo sini aja. Ayo sini. Santai Pak, kita mah gak ngapa-ngapain. Iya tahu juga. Jangan bikin beredar gini gitu. Tahu lah apa. Enggak Pak, kita mah tadi awalnya di sini foto-foto. Apa? Kita kan hapus. Coba ya, dihapus aja foto enggak masalah. Dihapus aja dihapus. Kan punya pribadi enggak boleh dong. Tuh. Santai dong. Gitu aja. Enggak. Duduk dulu. Kamu datang ke sini izin enggak? Lah tadi saya nongkrong. Sama siapa izinnya? Tanya ibu. Sama siapa? Sama ibu itu tadi Pak. Ibu itu yang punya tanah bukan? Lah, tadi di sini saya Pak. Beneran. Iya itu perjawaban. Coba. Bisa dihapus enggak? Memorinya Mas. Abang. Hapus. Bisa dihapus enggak? Saya tanya sekali lagi. Bukan, begini nih. Maksudnya kalau kalian tidak punya kepentingan terselubung, itu untuk apa? Tadi kita mau foto-foto pemenangan aja Pak. Tadi kan punya cangkir tuh. Kita keberatan. Kita kan tadi foto-foto. Diam dulu, dengerin dulu. Kita minta tolong dihapus. Ya, hapus. Hapus. Gampang kan? Iya, gampang. Udah, gitu aja nggak usah. Mana HP-nya? Ya? Hapus. Coba hapus. Masuk yang muncul harus waspadalah Bang Natu begitu. Jadi jangan takut. Ya, benar ada udah izin ke petani. Iya udah enggak izin itu enak. Udah izin ke petani. Iya. Pak, saya lagi di Pones, saya bukan maling. Ini mau izin mau minta wawancara sebentar. Terkadang saya ngambil padinya boleh. Poni nggak boleh begitu. Halo Jol. Kan ada petani ya? Iya. Kita izin dulu petaninya. Iya. Katanya itu bukan punya petani, katanya udah di ini. Udah dibeli. Iya. Dibeli sama siapa? Oligarki, oleh perusahaan. Nah,
kamu siapanya dari perusahaan itu gitu. Ada surat kuasanya nggak untuk melarang kita? Tanyakan aja, Bu. Tanya juga ini. Loh, itu kalau udah dibeli kok masih digarap lahannya. Iya. Katanya baru setengah ini mah. Iya pokoknya ya intinya begitu. Tapi dikasih hak buat ngelola katanya. Warga semua teriak di situ, emang udah gak ada harapan lagi ke pemerintah itu, Pak? Masa pagar laut 30 km enggak ada yang tahu masanya. Wah, itu udah runtuh banget wibawa negara tuh, Pak. Udah gak ada wibawa lagi negara itu, masyarakat. Paling aja ada wibawanya bagi-bagi beras, ada sedikit wibawanya. Tapi kalau masalah penegakan hukum itu udah gak dipercaya lagi, Pak. Kami menyatakan bahwa Bagusnya semula yang enak. Pembuangan air kalau hujan dari sawah, dari kampung kena dulu kali Malangnya kan mati semua orang kampung pada ngamuk. Jadi ditoblot nih di ujungan ke empang ke laut, ada yang ke empang, ada ke laut dulu semua. Kalau kali Malangnya tetap masih jadi toblot itu nanti lihat ya, nanti langsung ada kampusnya. Polisi bisa dipakai motor berantar kalau tidak. Dulu dan nembangi kan jahat pidana duit disampah laku kira udah orang itu jadi lagi nembangi itu apa buat bangka Barang mayari jelas mau pati debat. Ucap ngomong pemerintah ya. Musuh orang pemerintah mau dudali mau politik orang ngerti. Pengen itu dong harus pelan rakyat. Penuri, benangan doang. Bahwa PSN ini diberhentikan. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang ada di Banten Utara mengalami penderitaan. Nelayan-nelayan, para petani menjadi kesulitan untuk bekerja sebagaimana mestinya. Pagar laut yang ada di sini ini menghambat kerja-kerja nelayan, dan itu membuat ongkos mereka jauh lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Kemudian terjadi apa yang disebut dengan mafia tanah, di mana masyarakat sekitar Banten Utara ini mengalami intimidasi, mengalami kesulitan, sehingga tanah-tanah mereka dibiayai sangat murah sekali. Sawahnya itu sangat dekat sekali dengan tempat pengurukan, yang mana ketika ada pengurukan tersebut itu mencemari air yang ada di sekitarnya dan membuat lahan pertanian mereka menjadi tergenang banjir. Kemudian akibat dari pengurukan tersebut, yang pertama itu karena aktivitas truk yang tidak mengenal waktu, seperti kita tahu beberapa bulan yang lalu terjadi kecelakaan anak kecil tertabrak oleh truk. Nah, ini menjadi peringatan bahwa apa yang dilakukan ini harus melibatkan partisipasi publik, harus dipikirkan dengan matang-matang. Jangan sampai kebijakan yang akan dibuat oleh presiden belum kemarin nggak kayak begini, baru kali ini angin ada begini, ada 5 tahun ke begini. Banjir juga belum pernah tenggelam ini kemarin berapa kali air naik sampai masuk ke sini. Sampai ke sini juga. Ke sini. Alhamdulillah dikasih mie sama palur 5 biji.
Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Gamata Gabungan Masyarakat Tangerang. Gamata Gabungan Masyarakat Tangerang. Kami menyatakan bahwa satu, menolak pagar laut. Dengan pagar laut ini sebenarnya pintu masuk dari segala kejahatan yang dilakukan oleh PIK 2, baik itu pemagaran laut, sertifikasi tanah, SHGB, dan penggurugan pantai, penggurugan sungai, sawah, dan ini sebuah ketidakadilan bagi para nelayan, petani, dan nelayan tambak. Dan semua di sini ada banyak kejahatan yang perlu diungkap. Dua, menolak kapling laut. Tiga, menolak pengurugan laut. Dampak lingkungan ya, dengan adanya pengurugan itu dapat menimbulkan banjir di mana-mana. Contoh, untuk wilayah sekitaran PIK 2 sudah terjadi banyak masyarakat yang dirugikan, dan pagar laut membuat nelayan sengsara. Mereka harus mengeluarkan biaya kos yang lebih tinggi, dan tangkapan hasil dari nelayan-nelayan pinggiran itu tidak ada, sehingga banyak masyarakat yang notabene nelayan, petani tambak, petani sawah itu sangat dirugikan. Empat, menolak sertifikat laut. Memang di situ ada pembelaan bahwa dulunya empang, tapi nyatanya, faktanya, faktualnya itu adalah air laut. Jadi nggak ada tanahnya. Kalau tanahnya sudah nggak ada, itu adalah tanah musnah. Lima, menolak pengurugan kali. Dan ini tidak sebuah ketidakadilan dan perlu segera dibenahi oleh pemerintah saat ini. 6, menolak PSN PIK 2. Segera PSN PIK 2 ini segera dicabut. Tidak ada lagi penguasaan oleh swasta terhadap ruang publik. 7, menolak PSN swasta. PSN ini dicabut dan semua dikaji ulang, dan aparat pemerintah yang terlibat segera ditindak. 8, menolak swastanisasi pantai. 9, menolak swastanisasi sepandan pantai. Ya, begitu ya. 10, menolak swastanisasi laut. 11, tangkap dalang pagar laut. 12, tangkap dalang pengurugan laut. 13, tangkap dalang pengurugan kali. 14, tangkap dalang sertifikat laut. Semua di garis ya. Berarti begini kan? Wah, kabel orang mau ngambil gambarnya. Oke, cip. Ya, Chan ya. Kalau yang itu masyarakat yang betul. Mereka punya program sendiri. Jadi sebenarnya Kasian kan rumah-rumah yang di situ pakai motor, pakai gerobak, jalannya susah. daya manusia. Kalau nggak dibetulin Masyarakat desa. Semua. Iya. Iya, Pak. Ya maksudnya sing bisa dipegawai ini dipit, pegang dipit. Nah, bongkaran di PKB dikejar. di gocap kalau nggak dikasih. Karena situasi cuaca kurang bagus, dia nggak ke laut. Otomatis ke laut, bukannya malah dapat rezeki, malah bernyawa. Karena situasi cuacanya lagi ombak gede.
Awas ya, anu campur anak anak dia bisa ambil. Bikin kain 2 kg juga. Jadi tetepin bonus. Jadi karena BPD-nya ya kroni-kroninya, dia main ACC aja laporan. Tidak apa Badan ya. 5 truk masuk kan, 5 truk kali 700 sudah 3.000 apa 3.500 kali 10.000 sudah berapa? 35 juta dalam semalam. Memang lain mampu ngumpulin duit 35 juta buat beli satu perahu aja 35 juta, harus nunggu berapa tahun istrinya pergi ke luar negeri baru bisa jadi nelayan. Kalau dia perannya banyak membantu buruh nelayan karena punya berapa, 27 atau 25 Pak J? 25 perahu. Jadi lebih keren ini daripada pemerintah desa atau pemerintah pusat karena dia bisa memberdayakan masyarakat di desa Pegedangan Ilir. Satu perahu aja bisa bawa misalkan 2 orang, bisa menghidupi keluarga yang di rumah 3 sampai 4 orang. Saya lebih salut sama beliau daripada pemerintah pusat, daerah, ataupun kabupaten, ataupun dinas perikanan karena memang peduli sama masyarakat nelayan. Ini dapat tuh dari dinas pertanian ini dapat. Nah dulu ini program saya sebenarnya nih. Ini dulu saya tanemin pohon semua dari ujung sampai di pinggir lapangan. Cuman karena saya mungkin tidak pro dengan pemerintah, pohon-pohon yang sudah tumbuh dicabut. Nah ini sisa-sisa yang masih hidup sama yang di sana, ada pohon lengkeng, ada apa. Kebetulan saat ini nelayan nggak pada berangkat karena cuacanya buruk. Oh. Kalau orang-orang yang begitu tuh yang bilang pagar bambu itu swadaya, yang orang-orang yang kurang kecerdasan, kurang kecerdasan, alias dungu gitu loh. Sementara beli solar aja nggak mampu kok. Berangkat nih nggak dapat hari ini, besok beli solarnya minta ke juragannya. Program fisik. Kalau piring kita turun itu boleh dicek gitu. Itu boleh murah. Jadi tentang belau Barang. Ada demi Allah ada tuh. Jadi ke depan. Dari tahun berapa ini abrasi ya, jadi abrasinya bukan kena air kali tapi kena empang. Karena dulu nih jalan ini waktu saya masih kecil, almarhum bapak saya pernah aktif membangun jalan ini, ikuti proyeknya. Jadi sampai muara sana besar, mobil masuk. Sekarang nggak bisa karena di sana juga ada PT ya, PT yang kelola tambak ikan, tambak udang
bago, udah windu. Cuman seiring berjalannya waktu jalannya jadi habis sama air empang dan air laut. Dulu tuh kalau di sini tuh ya apa namanya? Ya tadi kata Pak Jadi, setiap musim pacekliknya nelayan, musim baratan atau musim utara itu masyarakatnya yang nggak makan. Jadi yang di rumah apa aja yang ada, dari kain, baju, apa namanya, alat masak, piring, gelas, sendok, dijualin, kalau nggak digadein buat beli beras. Nah dari dulu ya nelayan masalahnya seperti itu aja kalau nelayan tradisional. Beda dengan nelayan yang sudah konvensional ya, yang sudah besar modalnya. Nelayan apa namanya, gardan itu kan kalau dia modalnya miliaran ya. Sekali berangkat juga ratusan juta modalnya. Kalau itu sih ya jarang terjadi. Mereka kan pulangnya juga lama. Setiap palkanya penuh baru pulang. Minimal ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, 1 bulan dia bisa pulang. Itu kan ada yang 3 bulan, tergantung dapat banyaknya nggak tangkepan. Nah itu nelayan-nelayan besar kalau itu pengusahanya. Kalau di sini di Kronjo, di Pegedangan Ilir khususnya, semua nelayan tradisional, alat tangkapnya masih tradisional semua. Kalau yang sudah konvensional kan mereka pada pakai mesinnya mesin mesin mobil ya, mesin mobil yang dimodifikasi. Jadi ya tadi biaya operasionalnya lebih besar. Kalau di sini kan biaya operasionalnya ya hariannya paling 200.000, 300.000 sekali berangkat. Kadang-kadang ya miris lah kalau melihat penghasilan nelayan dari dulu sampai sekarang ya seperti itu aja, nggak ada perubahan. Tapi alhamdulillah nih Pak De, ya. Lagi sebentar. Ini tukang mau ini. Aduh, sorting sini teku. Alhamdulillahnya, maksudnya sekarang tuh karena di Tangerang itu terkenal dengan industrinya, jadi anak-anak nelayan ini sebagian yang memang kerja di pabrik, jadi buruh pabrik. Tapi yang banyak itu kalau di wilayah sini kebanyakan jadi TKI ya, di Indonesia jadi TKW di luar negeri, ya bisa membantu keluarganya gitu kan. Jadi yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah permanen, yang tadinya pokoknya dulu perkembangannya sih lama banget gitu kan. Artinya dari dulu sampai sekarang ya posisi nelayan tuh sama, nggak ada perubahan yang berarti gitu, nggak ada yang sampai bisa mengkuliahkan anak-anaknya itu jarang sekali ya. Sekarang sih karena sekolah gratis ya anak-anaknya bisa sampai SMA. Kalau dulu mohon maaf di kampung ini paling ada 5 orang ya, termasuk saya yang bisa sekolah SMA. Satu desa loh. Lulus sekolah ke beca sekarang. Kalau dulu siapa aja. Jadi sedikit lah ya. Rombongan nggak kerja. Banyak yang nggak kerja. Ada yang dapat S3 1 ya, kenyot. Tetap ngebeca di sini mah. Kebanyakan. Terus apa imbas dari apa namanya adanya pemagaran laut tuh ya tadi nelayan yang harusnya pendapatannya lumayan karena dibatasi dengan pagar itu, ya biaya operasionalnya lebih besar karena dia harus muter kan. Iya. Harus muter. Ada juga tahu ya udah observasi ya. Iya. Harus muter jauh jadi solarnya butuh banyak. Kalau ada yang bilang tidak berpengaruh itu orang bodoh, orang yang nggak paham dan orang yang nggak tahu. Terus apa namanya efek dari itu tuh kalau malam itu layaran nih dari daerah agak jauh ya tangkapannya, pulang itu kadang apa namanya bahasa nelayannya ngeprag ya. Ngeprag tuh bersentuhan langsung dengan pagar itu ya akibatnya perahunya rusak gitu. Nah itu bahayanya. Beda dengan bagan. Kalau bagan itu iya pada saat musim begini nih yang kadang-kadang hujan sekaligus, angin datang sekaligus, itu bisa buat bersandar. Jadi buat perahu tuh aman di situ, nggak kelebu gitu, nggak oleng perahunya, nyandar di bagan. Kalau ini kan ya jadi penghalang apa namanya yang tadinya luas area tangkap jadi menyempit.
Karena sebenarnya yang lain-lain sini kan ngambil area tanamnya di pinggir, nggak jauh-jauh gitu kan. Sementara dibatasi dengan perairan laut. Makanya teman-teman lain bersyukur, berterima kasih dengan adanya angkatan laut, terus teman-teman organisasi nelayan yang membantu teman-teman untuk nyambut pagar laut ini gitu kan. Itu sih harapan nelayan ya, semoga tidak ada PSN karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Contoh kasus nelayan sini tuh sering diusir pada saat tawur ya, pada saat ambil ikan di pik 1 itu kan berdekatan aja sedikit langsung diusir sama security-nya. Nggak boleh. Iya, itu nggak boleh dengan alasan bapaknya dia kali. Iya, dengan alasan tadi tuh katanya mengganggu keamanan, mengganggu keindahan. Padahal dari dulu sebelum ada mereka yang nelayan dulu nyari nafkahnya di situ. Paling banyak yang paling banyak di daerah situ yang di pik 1 itu. Banyak ini nelayan-nelayan sini yang pernah diusir-usir banyak. Cuman orang-orangnya lagi pada nggak ada di rumah ya. Dan perahunya juga ada di sebelah sini semua. Ini perahu-perahu yang pernah diusir sama kawasan pik 1. Sudah ada mawar putih ya. Dan ini ada mawar putih. Mereka tuh Pak, kalau ngusir tuh harus secara emosional ya? Iya. Kadang-kadang pakai sapu diusirnya. Dia kawal, begitu ada lain dikawal sama kan ada Digiring gitu ya Pak ya? Iya, ada kapal patrolinya. Jangan tahu kan yang lain emang punya bapak kamu ini dulu sebelum kamu jadi begini diperbolehkan di negara satu Indonesia. Kenapa nggak diperbolehkan? Iya. Itu saya ngasih usul sampai 24 program buat ketahanan pangan, buat pemberdayaan artinya ekonomi masyarakat. Airnya kan nggak ada. Dulu kan akses air ini sama. Sekarang cuma buangan. Jadi di tengah itu dulu ada pulung kecil, pulung gede. Kampusnya ke sini. Drainase, saluran air. Irigasi betul. Jadi pakai dalam apa ini pada hektar Pak? Yang di Uruk belum nyampe sih kayaknya. Semua dari sini harus ke sana. Ada yang ngefoto juga ya? Harus ke Muara gitu. Nah itu dari mulai Tanara sampai dengan Tanjung Pasir itu ya rata-rata yang berperan kan kepala desanya, bukan masyarakat, bukan ini, rata-rata kepala desanya, pemerintah desanya kan yang terlibat. Dari bulan apa itu Pak awal pengurugannya Pak? Kalau di sini dari tahun lalu tuh kisaran bulan berapa ya? Pokoknya lagi musim kering ya, lagi artinya kemarau. Tahun lalu sekitar bulan 5 ya atau bulan 4 lah gitu. Sampai dengan terakhir kemarin Desember itu pas musim penghujan, libur Natal tuh stop tuh. Libur Natal stop ya sampai dengan saat ini. Terus terjadi kasus yang di sana yang pembakaran mobil yang ada melindas orang kan. Nah terus efeknya ke sini ya stop juga. Terus diberlakukannya perda apa namanya,
tentang galian saya, mana jam operasional truk itu nggak boleh siang kan. Waktu itu kan membabi buta, jadi siang malam jalan terus kan. Masyarakat juga banyak yang ngeluh, dan teman-teman yang tempat tinggalnya di pinggir jalan tuh banyak yang usahanya tutup karena kena debu kan, baik dari arah Mauk sampai dengan ke arah Olahraga sana, desanya sampai dengan kalau wilayah Kronjo dari mulai Bakung lah ya, itu mengeluh debu. Dan kita juga kalau berangkat itu khawatir kalau bawa kendaraan roda 2, jalannya kan licin ya, banyak tanah-tanah berjatuhan gitu. Tapi ya terakhir tuh bulan Desember tanggal 25 pas libur Natal ya mereka off semua sampai dengan saat ini. Ya mudah-mudahan sih nggak ada lagi lah. Kalau saya sih berharap PSN ini dibatalkan dengan alasan bukan kita menolak pembangunan. Yang saya tolak itu pembebasan lahan dengan harga tidak layak. Tahun 2010 aja di Kisini itu ya harga tanah itu udah di atas 100. Harga tanah sawah, tanah empang gitu kan. Pas kapan itu? Kenapa? Pas kapan itu? 2010-an aja sudah di atas 100. Empang tuh ya di 80-an, 90-an. Tanah sawahnya di 120, 130. Nah, kenapa sekarang malah jadi di 50.000? Dapat tahun kan? Kalau bicaranya ini sudah 14 tahun, masa nilai harga jual objek tanahnya menurun malah jadi 50.000? Ada apa gitu ya? Iya, bicaranya memang seperti merampas lahan orang, tapi secara sistematis. Karena yang saya lihat, saya ada bukti-bukti penurunan harga jual objek tanah dari NJOP itu turun, akhirnya ya terjadi. Jadi banyak orang yang berpikir dulu jangan dijual 100.000, malah sekarang makin turun. Itu bentuk kezaliman sebenarnya, itu kezaliman pemerintah terhadap rakyatnya. Di sini sih tinggal sedikit lah yang warga ya. Yang lainnya sudah milik perusahaan. Informasi itu aja. Beda dengan yang di sebelah, yang ke arah sana muncul. Kemaslahatan berpikir dengan bisa menyerap tenaga kerja kan, menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka, bukan serta-merta langsung diuruk, tapi petaninya nggak tahu mau dikemanakan. Bahayanya kan itu. Jadi saya sih tidak menolak adanya pembangunan di wilayah kita, itu nggak menolak, karena ya sudah resiko, tapi seharusnya seperti itu. Setidaknya mereka jadi bagian dari buruh proyek itu. Artinya kalau lahannya diuruk ya minimal dia jadi buruh kasarnya lah.
Kalau itu kan adil. Ini dia udah nggak punya pekerjaan kan, karena sawahnya diuruk. Dia libatkan mereka. Kalau Tangerang ya mulai dari Maruk lah ya, dari Dadap, dari Kosambi berarti kan, Kosambi, Pakuaji, terus Mau, ya pokoknya terus ada 4 kecamatan, 5 kecamatan lah. Sampai terakhir di Muncung Jenggot kan. Kata beliau juga apa? Awas, Banten yang beliau sih ngomong ya, bener betul di Banten mah. Meledak. Khalid bin Walid. Jadi apa namanya? Dari beberapa kecamatan ini kan, ya contoh kasus kecil aja. Dulu dari kecil saya belum pernah dengar bandara kebanjiran. Kalau di luar bandaranya kebanjiran pernah, iya kan? Kalau sekarang masuk ke dalam bandaranya, sementara bandara itu yang saya lihat, karena dulu bapak saya itu pedagang apa namanya kerang ya, ngirimnya ke Dadap sana. Nah pada saat ngirim tuh saya lihat bandara tuh parit-paritnya gede-gede, parit buat tampungan air tuh besar-besar gitu kan, nggak pernah banjir. Sekarang lihat di media bandara sampai kebanjiran. Efek dari mana? Ya efek dari pengurugan PIK 2 ini. Mereka kan main uruk-uruk, tidak berpikir ini resapan airnya kemana, aliran airnya kemana, buangannya kemana. Ya resiko gitu. Kita aja yang tadi di belakang, kenapa tadi saya apa namanya renovasi rumah ibu saya, tempat tinggal saya gitu, karena sudah masuk air. Jadi air sudah naik ke dalam ruangan, dalam rumah, karena tadi sawahnya sudah diuruk sebagian. Nah, saya naikin kan bangunan, karena kalau hujan yang dulunya nggak pernah banjir masuk, sekarang masuk. Kan tadi lihat ya adik-adik ya, lagi proses saya renovasi, karena kalau nggak begitu ya tenggelam. Tiap malam saya nahuin air di banyak ikannya di dalam kamar loh. Jadi karena tadi tuh sekarang buangannya malah ke arah penduduk gitu loh. Kalau dulu kan sawah itu ada kulung gede, kulung kecil. Istilahnya ada saluran cacing, ada saluran tersier. Sekarang tuh udah nggak ada yang tembus ke arah laut. Ini kali nih, sepanjang ini kan kali. Iya kan kemarin kita ke laut. Sekarang tuh ya ke warga. yang di Muara Selasi itu. Iya sama kayak Muara Selasi kan begitu kan. Karena diuruk akhirnya warga kebanjiran kan. Nah itu. Nah di kita juga sama, udah ada dampaknya gitu kan. Itu belum semua, gimana kalau semua sudah rata pengurugannya, jadi pasti nanti masuk ke wilayah penduduk lah airnya gitu loh. Sementara parit-parit di kita, drainase di kita kecil-kecil. Memang wilayah sini kan ketika musim banjir rob naik gitu. Tapi yang di tempat saya dari dulu nggak pernah ada air masuk. Jadi saya kecil lah, saya pindah ke situ kan SMP. Tadinya saya di pinggir kali situ. Jadi tahu kondisi di lapangan seperti apa saat ini ya begitu. Imbas dari pengurugan itu ya pasti banjir karena tadi dia tidak menyiapkan drainasenya yang wajar. Jadi master plan-nya PIK 2 ini berantakan lah. Contoh orang-orang Kohot kan sama, pengen bikin saluran air kan. Hari ini viral juga kan warga buru beko untuk gali saluran. Maju! Ini kita Kartini. Jadi gitu. Ini sini yang berpikirnya bermanfaat. Ini juga nih bangunan ini sebenarnya buat nelayan. Lahannya lahan punya Pak Haji. Tadinya saya kerja sama pemerintah provinsi. Ternyata nggak komitmen ya saya tinggalin dulu.
makan siput dari nelayan belum ada. Jadi baru sebatas sawah-sawah yang sudah biar pada dibayar. pinter kalau makan siput Tapi pinter. kadang-kadang pada saat pemburuan itu kemudian juga saluran tresier, saluran sekunder itu kan muaranya kan pasti ke laut semuanya. Mereka nggak pikirkan main tutup aja gitu kan. Nah, padahal existing air kan dari situ. Kalau itu ditutup ya udah. Modemnya iya. Berjalan dan mirisnya lagi kan, lahan kita tuh nanti dijualnya bukan ke warga lokal kan, warga lokal nggak mampu. Tapi yang boleh lokal, 36 juta per meter mah. Harga per meternya kan beli 50.000, setelah diuruk jadi 50 juta. Bener nggak? 49 sekian. Boleh cek tuh di PIK 2 tuh. Ada iklannya kan tuh, kaplingnya, jual kaplingnya sekitar segitu. Di 39 juta sampai 50 juta dari strategisnya. Nggak bisa ya. Tapi saya sama teman-teman paguyuban pasar ya berkarya, ya udah kita bikinin dengan harga murah. Sampai sekarang udah hampir 3 tahun. Iya. Udah jalan 4 tahun. aksi damai. Sepakat Ibu? Sepakat. Kita meninggalkan rumah, meninggalkan orang-orang rumah dan balik ke rumah bertemu dengan mereka masing-masing. Baik Ibu, Iwan yang mau bersuara. Itu Bang Oli. Mengumpulkan kebebasan bersama warga
Munjul, kita sama-sama gabung biar kekuatan kita juga penuh. Asli, saya mohon, ayo kita lawan pikiran, petani tambak udang fanami. 1 bulan 2 bulan ini saya mengalami growth dengan adanya kebutuhan kali malam ya. Kami mengalami kerugian sekitar hampir 1 miliar. Dengan tegas saya sebagai rakyat Ujung atau warga Ujung menolak, sekali lagi menolak dan harus segera dibuka. Bahwa kami adalah pengganggu stabilitas. Kami tidak akan biarkan apapun saja. Karena penjajahan sudah terjadi dan sampai hari ini penjajahan masih terjadi.
Itu adalah pengkhianatan yang sangat besar, dan saya kepada ini berterima kasih kepada rakyat Banten yang sudah mulai berani keluar melawan. Jadi mari keluar melawan, tidak ada jalan lain. Indonesia bersatu. Kepada pemerintah harus bisa menghabisi oligarki Sembilan Naga. Kepada ante-ante kroni-kroni aguan saya apakah Anda tetap melawan atau Anda merupakan bagian dari oligarki? Jika Anda tetap, itu akan lama, akan kita musnahkan. Emang kedua-kedua.
Belakang, kalau bapak tidak stop.